Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dina Novian Kusuma. Saya dari Universitas Pancasila, Reguler Khusus Teknik Industri. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara cleansing data pada Excel. Dalam dunia data science, data cleaning atau data cleansing menjadi langkah awal yang perlu dilakukan sebelum lanjut ke proses selanjutnya. Ibarat rumah, sistem terutama yang memiliki data yang besar dapat mempunyai data yang rusak. Jika dibiarkan data yang rusak tersebut akan mempengaruhi kinerja dari sistem tersebut. Oleh karena itu, data tersebut harus dibersihkan secara konstan. Pada dasarnya, data cleansing juga dikenal dengan data scrubbing. Adalah proses menyiapkan data dengan cara menghapus atau memodifikasi data yang salah, tidak relevan, tidak akurat, duplikat maupun yang tidak terformat. Setelah melewati tahap ini, barulah data siap untuk diolah. Jika jumlah data yang kita gunakan sedikit, proses data cleansing bisa dilakukan secara manual. Namun apabila data yang kita gunakan berukuran besar, akan sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama untuk membersihkan data. Untungnya, Excel memiliki banyak fitur yang bisa kita manfaatkan untuk membersihkan data. Oke, selanjutnya saya akan kasih tahu bagaimana caranya cleansing data pada Excel. Selamat belajar, sampai jumpa. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan dengan mudah cara cleansing data. Di sini ada list produk obat sirup yang aman diminum dari berbagai perusahaan. Kalian bisa lihat kan, di sini daftar obat ataupun nama produknya itu masih sangat berantakan, banyak file duplikat di mana-mana. Nah, hari ini kita akan meng-cleansing nama produk ini dengan cara memblok tabel yang ada di sini. Kemudian kita pindah ke data, lalu cari file remove duplicate, kemudian pencet yang remove duplicate. Nah, di sini kita hanya perlu remove-nya hanya untuk nama produk ya. Jadi checklist untuk nama produk dan kode produknya tidak usah kita checklist. Lalu oke. Nah, di sini total daftar obat sirup yang aman itu ada 145 dan telah di remove sebesar 41 yang duplikat. Nah, nama produk yang sama akan kehapus atau ke delete. Lalu kalian hanya perlu pencet oke. Nah, kalian bisa lihat sendiri kan di sini file-file yang duplikat tadi sudah ter-remove dan sisa produk-produk yang sudah aman. Oke guys, selanjutnya kita pindah ke mengubah kapitalisasi menggunakan fungsi lower, upper, dan proper. Apa sih lower? Lower itu mengubah semua huruf menjadi kecil. Upper mengubah semua huruf menjadi besar, sedangkan proper tiap huruf di awal kata menjadi huruf besar dan lainnya menjadi kecil. Kalian tahu kan, Microsoft Excel ini tidak menyediakan menu atau tool change case seperti di Microsoft Word. Jadi, untuk merubah huruf besar menjadi kecil maupun sebaliknya, dan merubah huruf kecil ke besar, namun Excel memiliki formula untuk mengubah teks menjadi upper, lower, proper yang bisa kita manfaatkan untuk mengubah format teks. Nah, tadi
saya sudah membuat tabel data sebelum cleansing ini. Kalian bisa lihat, saya belajar bahasa Indonesia. Nah, kita akan mengubah semua huruf menjadi besar, yaitu upper, kemudian kita pencet yang ini, 4, kemudian tutup kurung, enter. Nah, semua huruf sudah menjadi besar. Saya belajar bahasa Indonesia. Lalu, yang kedua, kita akan mengubah tiap huruf di awal kata menjadi huruf besar dan lainnya menjadi kecil. Kita perlu prover, kemudian kita pencet yang 5 ini, tutup kurung, enter. Nah, huruf awal kata menjadi huruf besar kan, dan sisanya menjadi kecil. Kemudian kita akan mengubah semua huruf yang menjadi kecil, kita sebut ini lower. Maka lower A6, tutup kurung, enter. Nah, hasil sesudah cleansing, saya belajar bahasa Indonesia yang upper, lower, dan prover. Lalu selanjutnya kita akan menggabungkan beberapa data dalam satu sel. Kita perlu menggabungkan beberapa data pada sel yang berbeda menjadi satu sel yang sama. Excel memiliki beberapa cara untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Cara tersebut kita gunakan simbol ampersand atau dan. Cara ini berguna untuk menggabungkan beberapa sel yang isinya selalu berubah. Namun, cara ini kurang efisien jika digunakan untuk menggabungkan banyak sel pada sebuah kolom atau baris. Karena itu, cara ini perlu memasukkan nilai secara manual satu persatu. Oke, kita coba ya. Teman-teman, saya C4, kemudian dan, tanda petik 2, spasi, tanda petik 2, kemudian dan lagi, kemudian tekan yang belajar, kemudian dan lagi, kemudian tanda petik 2, spasi, tanda petik 2, lagi, kemudian dan, pencet yang C6 atau Excel, kemudian dan, tanda petik 2, spasi, tanda petik 2, kemudian pencet yang tentang, pencet yang tentang, pencet yang tentang, kemudian kita sebentar ya. Tentang, habis itu kita pencet lagi dan tanda petik 2, cleansing, saya belajar Excel, kemudian C7, kemudian dan
sorry ya, tadi agak ada gangguan. C7, kemudian tanda petik, dan lagi tanda petik, spasi tanda petik, kemudian C8 dan C8, dan lagi tanda petik, spasi tanda petik, kemudian dan C9, dan lagi tanda petik, spasi tanda petik. Nah, ini hasilnya. Saya belajar Excel tentang cleansing, digunakan rumus sebagai berikut. Kemudian habis itu kita dan kemudian buka kurung, kemudian lanjut buka kurung. Oke, habis ini kita pindah ke menghapus data yang double. Dalam proses pengumpulan data, tidak jarang kita menghadapi adanya data ganda atau duplikat. Untuk menangani masalah ini, Excel memiliki banyak cara. Salah satunya adalah dengan memberikan highlight pada sel yang nilainya sama, lalu menghapus atau meremove data duplikat yang sudah terhighlight. Cara menemukan data ganda di Excel. Kita harus tandai kolom atau baris, bisa satu kolom atau seluruh kolom. Kita petik, terus ke conditional formatting, kemudian ke highlight cell rules, kemudian duplicate values. Nah, yang data ganda akan ditandai dengan warna merah atau warna lainnya tergantung kebutuhan. Kemudian kita pencet OK. Kemudian ketika menggunakan fitur remove duplicate, data ganda akan dihapus secara permanen. Sebelum menghapus duplikat, disarankan untuk menyalin data asli ke lembar kerja ya, sehingga tidak kehilangan informasi secara tidak sengaja. Kemudian pilih rentang sel yang mempunyai nilai duplikat yang ingin dihapus. Kemudian ke data, ke remove duplikat, ke nama pelanggan aja. Oke. Nah, di sini sudah terhapus file-file yang duplikat. Nah, akan muncul pop-up atau beri tanda centang pada My Data Has Header dari seluruh kolom. Nah, di sini tabelnya sudah terdapat data yang aslinya, data yang duplikat tadi sudah terhapus. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih telah belajar sama saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.